Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu ini musim yang luar biasa. Kami tahu ini bulan yang ajaib buat setiap kami Tuhan. Tapi kami butuh Engkau menyiapkan hati kami. Kami butuh Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Karena semua yang baik yang datang dari-Mu harus disertai dengan tuntunan, harus disertai dengan gandengan tangan-Mu buat setiap kami Tuhan. Ajari setiap kami, tolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Gak apa-apa ya saudara, masih agak berasap, tapi kita masuk firman Tuhan ya. Waktu saya ulang tahun di tahun 2025 akhir, hari itu saya minta didoakan oleh Kojos gitu ya. Saya minta didoakan, saya minta nubuat, saya minta berkat gitulah. Dan waktu saya didoakan, ada sebuah berkat yang diucapkan oleh pemimpin saya. Berkatnya berkata seperti ini: Tuhan itu menyediakan 6 course dinner. Tuhan menyediakan makanan, Tuhan menyediakan jamuan buat kamu tahun ini. Dan saya berkata amin. Selesai, saya coba belajar gitu, dan saya coba belajar. Ternyata apa yang Alkitab katakan tentang hal ini adalah hal yang luar biasa. Ternyata apa yang Tuhan sediakan tahun ini, bulan ini, adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi untuk semua hal yang luar biasa, untuk semua hal yang baik, untuk semua hal yang luar biasa yang mulia ini harus diresponi dengan cara yang berbeda. Maka dari itu pagi hari ini saya mungkin gak bisa jelaskan terlalu banyak, tapi saya berdoa ini bisa memberi pengertian buat kita semua ya. Maka saya ajak untuk kita buka di Mazmur 23 ayat 5. Mazmur 23 ayat 5. Oke. Yuk mari saya ajak untuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Engkau di hadapan Engkau, pialaku penuh melimpah. Amin. Nah, dalam versi The Message ini dijelaskan bahwa Tuhan itu menyediakan 6 course dinner. Tuhan menyediakan 6 jenis makanan gitu ya. Tuhan menyediakan 1 set fine dining. Tapi waktu saya belajar di versi yang lain, ada terjemahan yang menarik. Tuhan tidak cuma menyediakan makanannya, tapi Tuhan menyediakan meja. Makanya dalam versi Amplified dikatakan seperti ini: You prepare a table before me. Engkau menyediakan sebuah meja. Gak mungkin ya Tuhan menyediakan makanan tanpa meja, tuh harus taruh di mana. Nah, maka dari itu Tuhan melengkapi, Tuhan taruh meja di sana. Tapi yang luar biasa adalah waktu saya belajar lebih dalam, meja ini apa? Alkitab itu menceritakan sangat banyak meja. Ada meja di mana hari itu suku Yehuda menang perang, raja-raja ditaruh di bawah meja. Ada meja di ruang Maha Kudus. Ada meja di pesta-pesta. Ada sangat banyak meja. Tapi Tuhan itu mau kita punya meja yang mana bulan ini? Tuhan mau kita punya meja yang mana tahun ini? Dan ini yang Tuhan sediakan. Dari sisi Tuhan, Tuhan memberikan sebuah meja. Meja apa itu? Meja pelantikan. Ternyata zaman dulu kalau orang mau pelantikan, itu diajak makan ke sebuah meja. Saya tidak tahu siapa aja anggota di meja itu, tapi saya yakin gak mungkin orang sembarangan. Namanya aja meja pelantikan. Nah, setelah saya belajar lagi, ternyata ini kisah Daud sendiri. Waktu Daud bilang Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku, dan setelah itu aku diurapi, kata Daud.
Daud mau ngomong gini, ini ceritaku. Ada kisah di hidupku, ada momen di hidupku di mana aku ini diurapi. Tapi sebelum aku diurapi, ada momen di mana aku masuk di meja pelantikan. Meja pelantikan Daud, waktu dia kelawan Goliat, dia diumumkan sebagai raja, dia diumumkan sebagai pemenang, betul. Tapi ternyata kisahnya gak berhenti di sana. Meja pelantikan yang Tuhan sediakan itu luar biasa, saudara. Saya kutip sedikit khotbah Pak Agung. Pak Agung pernah bilang gini, waktu ayat ini dikatakan Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku, itu bukan musuhnya lapar kita makan di depannya. Tapi artinya gini, ada sebuah meja di mana musuhnya didudukan depan kita, kita makan di situ, kita didamaikan. Kenapa? Karena meja itu di bawah otoritas tuan rumah. Itu arti Tuhan menyediakan hidangan. Itu meja yang Tuhan sediakan. Itu berkat yang luar biasa. Betul? Betul? Saudara yang di belakang betul? Nah, saudara kelihatan saya kan gak ketutupan asap ya. Nah, tapi ternyata untuk meja ini jadi dalam hidup Daud, ada meja yang lain yang Daud susun untuk meresponi meja pelantikan ini. Ternyata waktu meja pelantikan diberikan, ada meja yang harus dijawab sama Daud. Meja apa? Saya beri nama meja pribadi. Kalau saudara belajar arti kata meja, itu gak cuman meja yang punya 4 kaki yang besar. Ternyata arti kata meja itu adalah gini. Saudara pernah lihat orang camping gak? Gelar kain di rumput terus taruh makanan di atasnya. Itu sudah terhitung meja. Jadi ternyata yang Tuhan sediakan meja pelantikan pesta yang besar. Tapi dari sisi Daud perlu menjawab meja yang besar. Daud gak bisa sediakan meja besar buat Tuhan. Hari itu dia cuma gembala. Lalu Daud jawab dengan menyediakan sebuah kain, sebuah kulit yang dibentangkan dan di atasnya ditaruhlah sajian. Sajian yang Daud sediakan bukan makanan yang besar, bukan makanan yang mewah. Yang Daud sediakan di atas mejanya adalah kecapi yang kecil. Yang Daud sediakan di atas mejanya adalah kesetiaan menggembalakan 2-3 ekor domba. Yang Daud sediakan di atas mejanya adalah singa dan beruang yang dia ajak berantem selama ini. Bulan ini, tahun ini, Tuhan menyediakan meja pelantikan yang besar buat kita. Semua musuh yang kita hadapi, semua Goliat yang kita hadapi, semua doa yang harus kita kawal. Kita harus kawal KA, kita kawal perang, kita kawal 7 Juni, kita kawal semuanya. Itu meja pelantikan buat kita semua. Tapi untuk menjawab meja pelantikan perlu meja pribadi. Mungkin gak sebesar meja pelantikan, mungkin cuma selembar kain. Tapi kenyataannya meja pribadi yang kecil ini yang bisa menjawab meja yang Tuhan sediakan. Saudara, tahun ini kita punya banyak hal untuk dikerjakan. Dan itu baru tugas yang general, itu baru yang umum. Kami di Rock ada visi misi dari Tuhan lewat pemimpin kami. Visi misinya apa? Setiap cabang harus KKR di 38 provinsi. Di 5 pulau besar, 7 pulau besar. Bukan 38 provinsi, 7 pulau besar. Jadi tahun ini kami semua Rock, kami punya PR lain. PR-nya apa? Pergi ke provinsi seperti Kojos dulu, buat KKR masing-masing. Dan apakah mudah? Dulu mudah. Dulu rasanya mudah. Kenapa? Karena ada Kojos, ada Cikes, rasanya mudah. Tapi hari ini waktu diserahkan ke kami, ke layar selanjutnya, ada anak-anak di bawah kami, rasanya mudah juga. Amin. Lebih mudah bahkan. Amin. Tapi gini, kami coba responi dengan meja yang besar. Saudara tahu, ini menurut saya lucu. Menurut saya lucu banget. Rock Bed Kasih ceritanya waktu diundi saya coba ngalah. Saya coba ikuti pemimpin saya kan, ambil sisanya. Kalau di Grand Room Coach tuh pilih sisanya, yang paling susah yang orang tidak mau. Saya coba ikutin lah ceritanya. Tapi ternyata anak Rock ini hebat-hebat. Saya pilih terakhir, dapat yang paling gampang malahan. Karena semua rebutan yang susah.
Saya pikir terakhir Papua, saya pikir terakhir Kalimantan. Saudara tahu terakhir Jawa. Ini naik mobil dekat ternyata. Tapi oke lah nggak apa-apa. Saya elevate standar, saya coba naikkan. Oke, mumpung deket, saya mau banyakin targetnya. Sudah, saya coba arrange KKR demi KKR di Pulau Jawa. Kami rutin KKR di Salatiga. Sudah 3 tahun kami KKR di Salatiga. Dan KKR-nya selalu setiap bulan April, selalu setiap Paskah. Tahun lalu tahun ketiga. Tahun ini saya pikir oke, lumayan nih. KKR Salatiga ini udah minimal 2-3 ribu sendiri di kantong. Oke lah, sedikit nambah kuota. Saudara tahu, begitu kami mulai serius, begitu kami mulai berdoa, saya ditelepon sama orang Salatiga. Dan dia bilang apa? Tahun ini KKR-nya pindah ke Desember. Padahal targetnya Juni. Mateng. Kok gak jadi gampang ya? Saya pikir oke, lancar, pasti Paskah sudah punya di kantong. Ternyata KKR mundur ke Desember. Saya mulai mikir oke. Sepertinya ini kurang serius doanya. Kurang banyak cawannya. Saya ajak mereka berdoa lagi. Saya coba nego ke orang Salatiganya. Jawabannya apa? Tidak bisa. Mutlak Desember. Lah mateng ini. Gak jadi ngerjain PR saya. Saya coba merenung, saya coba kumpulkan anak-anak yang tim ke Salatiga. Kita harus berdoa. Ini ada yang aneh, kenapa mundurnya jauh sekali? Gak biasanya. Dan singkat cerita, setelah berdoa, ayat ini muncul. Roh Kudus ingatkan saya seperti ini. Ini meja pelantikan. KKR provinsi ini meja pelantikan. Ini bukan PR, ini meja pelantikan. Pelantikan buat siapa? Buat rock generasi yang baru, buat anak-anak yang baru, buat mereka yang masih SMP, SMA. Ini pelantikan. Oke, saya ngerti. Kalau meja pelantikan diberikan, harus diresponi dengan meja pribadi. Saya kumpulkan mereka, saya bilang seperti ini. Kita gak bisa pakai cara lama, ayo berdoa, harus dijawab dengan meja pribadi. Saudara tahu, tadi malam orang Salatiganya hubungi saya. Dari April mundur Desember, tadi malam dikabarin, Mas kembali ke Juli. Enggak kembali sih, cuma minimal sudah mendekat. Saya mau push lagi, saya tahu cawannya sedikit lagi kita bisa kembali minimal ke Mei atau Juni lah. Tapi buat saya gini, ada meja pelantikan yang diberikan, yang harus diresponi dengan meja pribadi. Kalau kita lihat pesawat ke Israel, kalau kita lihat KA ini PR, kalau kita lihat 7 Juni ini another PR, rasanya akan berat. Tapi kalau kita responi dengan ada meja pribadi. Saya menyadari satu hal, semakin lama saya di Mahanaim, saya melihat pemimpin-pemimpin kok hebat-hebat ya. Saya mulai mikir apakah yang hebat skillnya, apakah yang hebat urapannya, apakah yang hebat kekuatannya, yang hebat tuh apanya sih? Saya mulai menyadari satu hal, saudara. Yang hebat apanya? Yang hebat adalah meja pribadinya. Itu yang banyak orang gak bisa imitasi, itu banyak orang gak bisa tiru. Meja pribadinya gak bisa diikutin. Saya bisa coba ikutin deklarasi pakai nadanya Kojo sepersis-persisnya. Tapi meja pribadi beliau, WC pribadinya yang ada ayatnya itu, tumpukan buku di rumahnya, itu yang sulit diikuti. 2 bulan ini saya coba ngikutin, saudara, kan karena bulan warisan ya, saya coba ikuti. Singkat cerita, saya minjem buku beliau. Saudara tahu buku Kojos tuh ampun tebelnya ya Tuhan. Kan saya expect kayak buku Mahanaim yang cuman 70 lembar, 100 lembar gitu ya. Ternyata bukunya setebel-tebel kamus. Saya mikir ini kapan kelarnya dipinjemin. Udah gitu minjeminnya gak lama lagi. Sebulan ditarik gitu. Saya mikir ini kapan kelarnya. Bukunya setebel-tebel kamus, setebel Alkitab. Tapi saya sadar ini meja pribadinya. Meja pribadinya bukan jago deklarasi. Meja pribadinya bukan mimpin perang bawa tongkat. Meja pribadinya itu loh buku setebel-tebel itu yang ditelan setiap hari. Dan saya sadar bahwa iya ya, ternyata pendekar-pendekar Mahanaim ini hebat. Bukan karena di depan sini.
ada meja pribadi yang mungkin sederhana seperti kain yang digelar seperti yang Alkitab katakan. Tapi itu meja pribadi yang gak bisa dibohongi. Itu meja pribadi yang gak bisa dibohongi keberadaannya. Itu meja pribadi yang gak bisa dihapus keberadaannya. Kenapa? Karena semua meja pelantikan, meja pesta, jamuan yang Tuhan berikan harus dijawab dengan meja jamuan pribadi. Saya berdoa tahun ini, bulan ini jadi pelajaran baru lah. Mungkin bukan baru, mungkin jadi reminder buat kita. Saya mengakuilah saya, oke, di depan dikasih mic perang, ayo perang sendiri. Itu PR yang lain. Saya mengaku dosa, saudara. Saudara, kalau lewat tol barat ada billboard bulan lalu, aku harus hidup. Saudara lihat billboard itu, setiap kali saudara lewat itu nyebelin banget kan. Yang saudara tahu, yang saya tak lambat tahu dan saya sebel adalah ternyata premiernya di mall saya, Mega Bekasi. Saya tahunya terlambat lagi. Karyawan saya bilang, Kak tahu nggak kemarin bioskop kita rame? Oh ya, ada apa? Ada gala premier, aku harus hidup. Kok saya baru tahu ya? Tapi saudara percayalah, billboard itu membuat saya belajar perang setiap hari. Dulu malas, percayalah, perang setiap hari itu gitu ya. Tapi karena billboard itu depan mata, pulang pergi kerja depan mata, mau gak mau saya akan naik motor, dongak kepala ke atas sambil begini-begini. Mau gak mau. Agak malu baru belakangan melakukan itu, tapi saya tahu tuh PR meja pribadi kok. Kalau saya mau tingkatkan otot perang generasi ini, ya harus mulai dengan itu. Tapi berapa banyak kita suka meja yang besar, kita suka meja pelantikan, tapi kita gak suka meja kecil yang harus kita gelar sendiri. Kita gak suka. Kenapa ya? Kecil, gak ada yang lihat, gak keren, ya semuanya lah. Tapi itu meja yang sebenarnya jawaban yang bisa meresponi meja pelantikan yang Tuhan berikan. Saya berdoa tahun ini, bulan ini, ayo kita nikmati meja pelantikan yang Tuhan berikan dengan kita punya meja kecil yang kita berikan buat Tuhan. Amin. Masuk ke poin selanjutnya. Mari kita buka 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10. Kita memberi contoh, ada satu orang yang memberikan meja pribadi yang luar biasa. Mungkin saya lebih suka selain kata meja pribadi, saya suka menyebutnya masakan pribadi. Alkitab mencatat ada satu orang yang memberikan meja pribadi atau masakan pribadi yang keren banget. Saya nggak tahu apakah saudara tertarik dengan kisah ini, tapi ayo kita belajar sama-sama pagi hari ini. 2 Raja-Raja. Ada sebuah kisah, nanti saudara bisa baca sendiri lengkapnya. Ada sebuah kisah tentang perempuan Sunem. Kita semua tahu kisah ini, betul ya? Kalau saudara baca 2 Raja-Raja, bagian perikop atas itu kisah janda Sarfat, bawahnya perempuan Sunem. Kita sering ketukar ceritanya karena sama-sama anaknya sama-sama perlu didoakan oleh Elia dan Elisa. Nah, 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10 mencatat seperti ini. Saya bacakan. Pada satu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya. Saya garis bawahi perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi karena pernah diundang, dia lanjut ke Elisa, lanjut. Oke, ini rumah welcome buat aku akan sering mampir. Oke, saya lanjutkan. Dan seberapa kali dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Oke, perempuan ini tahu. Dia ngenalin ini nabi Tuhan, ini orang besar. Nah,
Baiklah kita, di sini dia memasak, di sini dia siapkan meja. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur satu, sebuah meja dua, sebuah kursi tiga, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Kalau saudara lanjutkan ayat 11, benar Elisa datang dan tinggal di sana. Saudara bisa lihat ada level yang dinaikkan. Dulu Elisa datang makan. Oke, sering datang makan. Perempuan ini melihat ini nabi datang makan. Aku naikin standarnya. Gak cuma datang makan, dibuatin tempat tinggal. Dari sini kita bisa lihat perempuan Sunem ini orang yang bisa menyediakan meja pribadi buat Elisa. Dia sediakan masakan pribadi. Bahkan dia elevate standarnya, dia naikkan masakannya. Tadinya cuma meja makan, sekarang serumah-rumahnya dia kasih. Dan gak cuma itu, menurut sejarah rumah ini tangganya di luar, bukan seperti rumah kita tangganya di dalam. Tangganya di luar. Dia mau bilang gini, Elisa, kapanpun kamu mau datang, mau pergi, mau nginep atau tidak, masuk aja, welcome, gak perlu ketok-ketok, gak perlu bilang, naik aja. Rumah ini terbuka 24 jam kali 7. Tapi saudara tahu yang luar biasa, menurut saya ya, perempuan Sunem ini adalah orang yang ngerti benar cara memasak. Orang yang ngerti benar cara mempersembahkan meja pribadi. Apa yang dia lakukan? Saudara bisa lihat, dia sediakan 4 hal. Dia sediakan kasur, meja, kursi, kandil. Menurut saudara, apa alasan di belakang ini? Saya coba belajar. Dia nggak siapkan kamar, dia nggak coba siapkan rumah. Saudara tahu perempuan Sunem ini, dia mencoba menyiapkan apa yang ada dalam bait Allah. Dia ambil seperti ini, bait Allah, tempat Tuhan tinggal. Oke, saya kasih kasur supaya Elisa mau tinggal. Di bait Allah itu tempat Tuhan bertata. Saya kasih kursi supaya Elisa juga jadi tuan di rumah ini. Di bait Allah ada lampu, ada kaki dian. Di bahasa Indonesia dibilang kandil. Bahasa aslinya dia sediakan menorah. Dia nggak sediakan lampu satu, dia sediakan menorah. Di rumah, saya garis bawah ya, menorah di rumah. Dia gak kasih lampu kecil, dia kasih menorah dalam satu ruangan kecil. Dia mau bilang apa? Elisa, kamu hamba Tuhan, bekerjalah roh Tuhan di rumah ini, saya kasih tempatnya. Dan yang terakhir dia kasih apa? Satu lagi yang tidak lupa, meja. Dia mau gambarkan apa? Ini meja pribadi. Elisa, kamu boleh kerja, boleh makan, saya sediakan. Tapi rumah ini biar jadi tempatmu juga. Yang luar biasa, ada satu lagi yang tidak boleh dilupakan. Kenapa rumahnya di atas? Bukan di sebelah, bukan di belakang. Saudara tahu perempuan Sunem ini tahu kalau ada nabi Tuhan pasti bisa buka tingkap langit di atas rumahnya. Dia taruh nabi ini di atas. Karena orang zaman dulu percaya kalau makin tinggi tempat makin dekat sama Tuhan. Itu kenapa manusia bangun menara Babel ke atas. Dan perempuan Sunem ini saya taruh dia di atas. Kenapa? Kalau dia di sini dalam bait Allah di rumah yang tinggi, pasti Tuhan berkenan sama rumah ini, pasti berkat dicurahkan. Saudara bisa lihat ya, ini perempuan masak dengan luar biasa. Dia siapin meja yang luar biasa. Mana kepikir sih? Ini meja yang wow. Dia siapin satu rumah, satu ruangan, persis seperti ruang Maha Kudus. Tujuannya apa? Supaya seorang hamba Tuhan bisa tinggal di sana. Seringkali dalam hidup kita ya, waktu kita siapin meja pribadi, kita siapin ya udahlah, seadanya, semampunya. Banyak orang suka berpikir, ya kan udah ada isi cawan perpanggilan, ya kan sudah ada deklarasi yang di-share.
Lantas kenapa harus isi cawan lagi sendiri? Lantas kenapa harus deklarasi lagi sendiri? Saudara bisa lihat waktu orang naikkan level masakan pribadinya, tingkap surga terbuka di rumahnya. Itu level masakan pribadinya naik lebih tinggi dan dia siapkan buat seorang nabi Tuhan. Dan saudara tahu, ada satu hal yang luar biasa menurut saya dari perempuan Sunem. Dia bilang seperti ini. Kalau saudara baca satu perikop lengkap, dia tanya sama Gehasi, Gehasi, orang ini gak punya apa sih? Karena dia orang kaya, Alkitab jelas bilang dia kaya. Dia nanya sama Elisa, tanya sama Gehasi, Gehasi, perempuan ini, keluarga ini gak punya apa? Gehasi bilang dia gak punya anak. Coba, ayo kita coba pikirkan bareng-bareng. Kalau sampai Elisa sering mondar-mandir makan, sering nginep, tapi dia nggak tahu keluarga ini nggak punya anak, apakah kita bisa simpulkan kalau perempuan ini nggak pernah curhat masalah pribadi? Apakah kita bisa simpulkan kalau perempuan ini berarti nggak pernah kelihatan melo karena belum punya anak? Perempuan ini dia hormati hamba Tuhan ini, dia hormati nabi Tuhan sampai dia nggak, bahkan dia pun nggak cerita kalau dia bergumul tentang anak. Tahu dari mana dia bergumul? Firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat 16 dan ayat 28. Satu kali singkat cerita, Elisa berkata sama perempuan Sunem, tahun depan kamu akan gendong anak. Anaknya tumbuh besar tapi meninggal karena kecelakaan kerja. Dan saudara tahu, setelah meninggal perempuan ini bilang gini sama perempuan ini bilang gini sama Elisa. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Atau bahasa Inggrisnya bilang, don't raise my hopes. Jangan naikin harapanku. Kalau ada kata jangan naikkan harapanku, artinya apa? Dia pernah berharap, dia timbun dalam-dalam. Dan waktu ada hamba Tuhan datang, dia gak urusan sama itu. Yang dia urus apa? Hamba Tuhan ini harus tinggal di rumahku. Berapa banyak kita di ruangan ini, karena kita tahu kita mendoakan bangsa, kita mendoakan banyak hal, kita coba menimbun semua yang kita galaukan, semua yang kita doakan selama ini. Tapi saudara tahu, waktu meja pribadi dinaikkan, Tuhan pun lihat yang pribadi dalam hatimu. Perempuan ini kaya, dia punya semua. Keluarga ini kaya, dia punya semua. Firman Tuhan bilang dia bangun kamar atas berdinding batu. Dia gak bangun kemah, dia bangun berdinding batu. Itu rumah beneran. Dia orang kaya karena bisa bangun rumah. Tapi saudara tahu, di tengah dia yang kaya, ada satu lubang di hatinya yang selama ini dia tutup, dia pendam. Tapi yang luar biasa, waktu dia naikkan meja pribadi, lubang yang kecil yang dipendam tahunan lamanya, Tuhan pun bisa lihat ke sana. Saya tidak bilang kita nggak boleh doa untuk yang pribadi, tapi saya mau bilang seperti ini saudara, waktu kita lebih pilih untuk doa buat banyak hal, waktu kita pilih doa buat visi misi Tuhan, waktu kita pilih doa buat rencana Tuhan di atas semua yang kita sebenarnya perlukan, Tuhan tuh nggak buta, Tuhan nggak tutup mata, Tuhan melihat. Izinkan saya tutup dengan 2 kesaksian saudara. Apa? Oh, kancil buaya. Itu ya, boleh. 3 kesaksian ya, 3 kesaksian. Ini cerita penting saudara. Bulan lalu itu bulan warisan, betul ya, kita semua meresponi luar biasa. Kami di Rock tidak mau ketinggalan. Kami punya cara untuk bagi warisan seperti yang Coach Jos lakukan di doa pagi. Singkat cerita, semua pemimpin Rock kami tulis warisan, kami sebar. Dan semua anak Rock ambil kertasnya. Oke, semua anak Rock ambil kertasnya. Semua punya warisan beda-beda. Ada yang disuruh cari uang, ada yang disuruh doling, ada yang disuruh baca buku dan sebagainya. Sudah? Singkat cerita, saya tulis PR yang dari saya apa? Baca buku, kasih saya remanya per bab. Sudah saya kasih. Beberapa minggu kemudian, menjelang bulan Maret berakhir, ada satu anak WA saya. Satu anak WA saya bilang gini, "Koh,
saya sudah baca buku. Ini laporannya. Wah, saudara tahu saya nggak nyangka anak ini laporan. Kenapa? Dia nggak nakal sih, tapi bukan anak yang wajahnya merindukan tuh nggak. Wajah-wajah yang kalau bahasa sosial media tuh underrated gitu, apa ya? Nggak diharapkan lah, orangnya tuh nggak diharapin. Saya sudah baca buku, saya laporan kok. Wah, saya kaget kan, wah dia baca buku apa nih? Kok keren banget. Saudara tahu? Saya lupa masukin screenshotannya, tapi saudara tahu dia laporan seperti ini. Kok saya sudah baca buku, saya baca Kancil dan Buaya. Coba kalau saudara dapat PR warisan baca buku, harusnya baca buku apa sih? Buku rohani kek, buku Reinhard Bonnke kek. Saya sudah baca buku kok, buku Kancil dan Buaya. Saya malu, tapi ya anak saya cuma bisa jawab seperti ini. Terima kasih sudah kerjakan PR, tapi tolong remedial. Setelah itu, baik kok, saya harus baca buku apa? Kamu punya buku rohani di rumah? Saya punya buku ukiran jiwa yang dibagi waktu retret tulisan Pak Luki. Bagus, baca itu bab 1. Terima kasih kok. Tapi saudara gini, kok agak konyol sih. Jujur saya malu bacanya. Saya tuh lihat saya tutup lagi, saya nggak sanggup jawab. Kancil dan Buaya. Saudara nyangka nggak sih anak rock baca Kancil dan Buaya? Saya sih nggak nyangka ya. Tapi oke lah. Tapi saya lihat begini. Di tengah keterbatasan pengertian anak ini, dia mencoba meja pribadi. Dia coba siapkan kain yang jadi meja pribadi. Bahkan maaf kalau saya sedikit ngeledek, tapi berapa banyak saudara yang bahkan gak ngerjain PR warisan sama sekali daripada anak Kancil dan Buaya ini. Mendingan dia. Ya salah sih PR-nya, cuma lumayan. Minimal ngerjain, ada niatnya gitu loh. Dan saya yakin yang gini-gini ini membuat Tuhan noleh pasti kok. Perkara Kancil dan Buaya pasti Tuhan dengar, apalagi yang ngerjain PR lebih banyak gitu ya. Nah, lanjut kesaksian yang lain. Bulan lalu saya sudah sempat umumkan di doa pagi, saya punya bisnis gitu ya. Nah, izinkan saya kesaksian sedikit saudara. Jujur, dari hari buka sampai akhir bulan Maret saya tuh uring-uringan. Kenapa? Ya maaf ya, memang begitu anaknya. Saya uring-uringannya kenapa? Karena gini, jujur saya takut rugi. Saya mikir saya bener gak ya langkahnya. Saya salah kayaknya deh. Kayaknya bukan panggilan saya punya bisnis dan sebagainya. Saya uring-uringan, saya doa satu sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh akhir bulan kasih saya penghiburan. Udah cuma itu, saya doa satu kali, sisanya terserah. Fokus yang lain. Pekerjaan banyak, KKR dan sebagainya udah nanti. Pokoknya setiap hari saya cek, ya udahlah. Sisanya saya berserah sama Tuhan. Saudara tahu, sebelum saya buka, kopi itu punyanya kopi lain. Saya nggak boleh sebut nama, pokoknya warna oranye. Saudara terjemahkan, ada kopi terkenal warna oranye gitu ya. Nah, saya sempat dibocorin omset si kopi oranye ini berapa. Kopi oranye ini per bulan paling tinggi 17 juta. Saya dibocorin 17 juta. Oke. Saya buka 7 Maret, saya tutup buku 31 Maret. Saya nggak mau 7 April supaya enak per bulan. Saya tutup buku 31 Maret. Itu artinya saya cuma buka 24 hari. Dia 31 hari 17 juta. Saya uring-uringan, nyampe nggak ya, maaf ya, memang imannya harus dinaikkan ya. Saya uring-uringan, tapi gini saudara, kemarin tutup buku, saya melihat memang Tuhan berperkara. Saya buka 24 hari, hari pertama harganya 10%. Saudara tahu hari pertama itu uang masuk cuma 1 juta. Kalau nggak didiskon itu 10 juta. Tapi nggak apa-apa, saudara kan datang, doa saudara lebih mahal dari 10 juta soalnya kan. Hari pertama cuma 10%, cuma 1 juta. Harusnya 10 juta, oke. 1 minggu kemudian soft opening, diskon 20%. Jadi saya jual harga asli cuma 2 minggu, 14 hari. Saudara tahu, selesai tutup buku, saya hitung lagi, pendapatan saya lebih tinggi 40% dari kopi oren.
40% itu lumayan. Banyak itu. Dan semua orang bilang bisnis bulan pertama tidak untung. Saya patahkan perkataan itu. Saya sudah untung bulan pertama. Belum balik modal tapi sudah untung. Dan saya lihat gini, waktu saya jujur, nih nakal lagi, awal bulan, waktu saya doa Tuhan, saya harus kasih persembahan apa, meja pribadinya apa. Sebenarnya diskon 10% itu Tuhan yang bilang. Tuhan bilang kasih persembahan sulung, itu meja pribadi saya. Tapi ya balik lagi memang anaknya begitu ya, uring-uringan sebulan. Dan saya lihat waktu saya kasih meja pribadi buat Tuhan, Tuhan kasih balasannya gak kecil. Tuhan kasih balasannya bukan setaplak kain meja. Tuhan kasih meja yang lebih besar. Saya lihat, kok bisa ya? Saya sampai geleng-geleng, kok bisa ya? Ini uangnya dari mana? Uang saya tiap hari ngelihat pendapatannya. Kok bisa tiba-tiba segini? Saya nggak ngerti dari mana. Tapi saya tahu itu dari mana? Dari meja kecil yang saya gelar tanggal 7 Maret. Diskon 90% itu. Itu meja kecil saya. Dan terakhir, di bulan Maret, tanggal 1 Maret, ada sebuah pemandangan yang membekas di hati saya. Februari akhir, Ibu In sudah umumkan itu bulan warisan. 1 Maret setengah 7 pagi, saya lihat sebuah pemandangan yang menggores hati saya. Pemandangan apa? Saya lihat pagi itu Cikesia datang bawa tas banyak. Saya mikir ini Cikesia ngapain bawa tas banyak gitu ya, pagi-pagi heboh banget. Apa yang Cikesia lakukan? Cikesia duduk, taruh tas di pojok, keluarkan kado pertama, datang ke Coach Iren, minta didoakan. Balik lagi, keluarin kado kedua, datang ke Cilit, minta didoakan. Balik lagi, keluarin kado ketiga, saya nggak tahu ke pendekar mana lagi. Pokoknya banyak kadonya. Saudara tahu Cikesia ngapain? Cikesia bilang, iya ini tanggal pertama, aku mau keluarkan warisan pertama bulan ini. Aku mau dapat warisan yang pertama bulan ini. Dan saya melihat ini sebagai oke, saya tidak heran kalau keluarga pemimpin Mahanem luar biasa hebat. Meja pribadinya kayak gini bentuknya. Meja pribadinya kayak gini bentuknya. Tanggal 1 Maret saya aja masih bingung mau ngapain. Tapi pemimpin saya udah bawa kado 2 tas penuh, bagi-bagi minta didoain. Ya singkat cerita saya bertobat, akhir bulan saya datang ke Kojos agak terlambat, bukan agak terlambat, terlambat banget. Saya datang ke Kojos, udahlah ini masakan pribadi gak mau ketinggalan. Saya minta warisan, intermezzo sedikit, ternyata setelah saya didoakan minta warisan, saya nengok di belakang saya ada yang ngikutin. Ternyata Pak Randy juga ikutan gak mau kalah. 31 Maret kita baris di belakang Kojos minta warisan di depan lapangan bola. Dan saya tanya Kojos, kok maaf ya kok belakangan baru datang. Gak apa-apa, saya juga baru datang ke Bu Iin tadi pagi. Ternyata masakan pribadi orang beda-beda bentuknya. Tapi ada orang yang memang gak mau ketinggalan, mau ngabisin sisanya belakangan. Itu apa? Itu masakan pribadi. Tahun ini, bulan ini, saya menyadari satu hal. Semua yang Tuhan sediakan itu besar dan ajaib. Tapi responnya gak bisa rame-rame. Responnya pribadi. Doanya pribadi, reaksinya pribadi, cawannya pribadi. Karena itu meja yang bisa bersahutan dengan meja yang besar yang Tuhan berikan. Saya berdoa tahun ini ayo kita kerjakan sama-sama meja pribadi ini. Saya percaya Tuhan pasti menyediakan meja yang besar. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Tante Nita Deborah.